Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak semuanya, Bapak Ibu. Semoga pada siang hari ini diberi kesehatan ya dan dilimpahkan rezekinya ya. Untuk Zoom kali ini membahas tentang apa itu Meta Ads. Kayak gitu ya, tentang Meta Ads sendiri. Meta Ads itu beriklan di platform milik Meta. Itu yang harus digarisbawahi ya. Harus beriklan. Nah, untuk apa tujuannya? Platform Meta itu apa aja? Platform Meta itu seperti di Facebook, Instagram, Messenger, terus WA itu termasuk milik Meta semua itu. Jadi satu pemilikan. Nah, nanti kita bisa beriklan. Tapi rata-rata kalau di Indonesia sendiri, kalau WA baru muncul. Biasanya rata-rata kalau di Indonesia sendiri iklan kebanyakan cuma di Facebook sama Instagram. Ya. Nanti kita mau belajar dari segi ini langsung secara garis besarnya saja ya. Di Meta itu apa aja yang diperlukan, terus tentang pasang pixel sebenarnya kalau cuma satu kali pertemuan itu tidak akan cukup untuk belajar Meta Ads ya. Nah, ini contoh-contoh tak sharekan dulu. Ini contoh yang ada di Facebook ya, Meta Ads terutama itu di Facebook. Nah, nanti kita belajar untuk apa? Untuk belajar beriklan di Meta. Contohnya seperti mana ya? Oh, sekarang udah sulit ini, udah nggak ada iklannya. Biasanya kalau ada teman-teman buka Facebook, terus di nama profil, di bawah nama profil itu ada tulisan bersponsor ya. Ada tulisan bersponsor itu bertanda bukan postingan biasa tapi orang beriklan di Facebook atau di Meta sendiri. Itu tandanya. Biasanya nanti di sini ada tombolnya. Mungkin tombolnya pelajari selengkapnya, promo hari ini itu salah satu untuk beriklan ya. Nah, nanti teman-teman bisa belajar iklan gunanya buat apa? Untuk beriklan itu yang pertama pasti untuk pembelian agar barang-barang kita atau produk kita itu bisa terjual di Facebook itu sendiri. Misal teman-teman sudah punya produk, tapi sudah sering posting-posting, kan itu bedanya. Cuma sudah posting-posting itu kan orang kalau cuma posting di Facebook atau di grup orangnya itu kan masih sama, cuma itu saja. Tapi kalau di Meta itu bisa ke seluruh Indonesia dan orangnya itu berbeda-beda. Meskipun kita tidak kenal, nanti iklan kita akan muncul di situ. Dan bisa ditargetkan dengan semisal khusus wilayah Pulau Jawa juga bisa, dari umurnya juga bisa, itu enaknya iklan di Meta. Sudah ada penargetan khusus. Nah, langsung kita belajar saja tentang materi iklan kali ini ya. Untuk yang pertama, ini untuk dasar-dasar materi iklan ya.
Priadi itu siapa? Ini Bang, yang rumah itu namanya Teddy Supriyadi. Anaknya. Bentar ya teman-teman ya. Ke ibunya dikirim. Izin Pak, yang lain di mute aja kecuali host, Ya yang biar enak. Nah, biar nggak yang lain dimut dulu ya, biar suaranya jadi satu nggak berantakan ya. Biar fokus juga. Untuk materi kali ini belajar materi basic ya, dasar-dasar atau fundamental iklan meta ad sendiri. Mindset yang benar sebelum beriklan. Nah ini di meta ad sendiri kan untuk beriklan itu harus punya mindset iklan adalah investasi bukan judi. Maksudnya judi itu gimana? Kita sudah membayar iklan tapi belum jelas hasilnya gimana. Apakah hari ini bisa menghasilkan atau bisa merugikan. Itu pondasi dasar ya, bukan berjudi asal-asalan. Tapi di meta ad sendiri kita meskipun tidak selaku-laku itu judi. Kita iklan 100.000 per hari, oh ternyata tidak ada hasil, tidak ada apa, bukan kayak gitu. Soalnya kan di meta sendiri diajarin gimana iklan kita agar bisa winning atau biar bisa bagus itu ada cara-cara tertentunya sendiri dari membuat konten dari segi eh, headline-nya gimana, terus tombol CTA-nya gimana, cara men-settingannya gimana. Nanti kalau sudah iklan sudah bagus, itu sudah bisa menghasilkan. Hasil tidak instan perlu waktu dan data. Untuk iklan ini biasanya tidak serta-merta itu 1 atau 2 hari, tapi bisa dalam waktu seminggu menentukan hasil bahwa iklan kita bagus atau tidak. Kalau cuma 1 hari kan, nah iklan kita jelek hari ini, belum tentu besok itu jelek. Kemungkinan kemungkinan besok bagus. Tapi dalam waktu 1 minggu itu ada data-datanya. Nanti data-data itu apa? Ini data-datanya dari CTR, CPM, CPC. Nanti akan dijelaskan CTR itu apa, CPM itu apa, CPC itu apa, CTR itu apa. Nanti akan dijelaskan dari data-data tersebut memenuhi standar dari Meta enggak. Kalau tidak memenuhi, baru bisa diperbaiki lagi untuk iklannya atau bahkan settingannya juga bisa diperbaiki lagi. Ya. Jangan panik dan sering ubah setting. Nah, jadi iklan itu perlu fokus pada data, bukan asal-asalan. Jadi datanya bagus, iklan kemungkinan akan bagus dan bisa menghasilkan. Tapi jika datanya itu jelek, itu bisa diperbaiki. Jadi nggak asal iklan nyebar brosur ini bagus atau tidak, tapi sudah mengetahui iklan ini kurangnya di sini udah mengetahui. Makanya namanya iklan adalah investasi bukan judi, ya. Mindset yang salah akan membuat iklan cepat dimatikan sebelum algoritma belajar. Nanti akan dipelajari algoritma cara beriklan dengan benar untuk testingannya, untuk settingan dari dashboard, baik membuat pixel, membuat apa eh, itu nanti akan dipelajari. Nah, untuk persyaratan Meta sendiri itu yang pertama dan paling utama itu punya Facebook ya, punya Facebook. Soalnya nanti dari pengaturan semuanya itu dari Facebook. Meskipun nanti mau iklan di IG itu bisa, tapi yang penting punya Facebook dan Facebooknya harus dirawat. Nanti dijelaskan juga cara merawat akun Facebook agar gunanya untuk merawat itu apa? Agar tidak terkena banned biasanya kayak gitu. Kalau akun yang tidak dirawat itu biasanya kalau beriklan itu bermasalah atau dibatasi atau kena banned atau diblok. Nah, itu caranya harus merawat iklan, merawat Facebook akunnya agar tidak
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini untuk struktur meta sendiri. Untuk struktur data, kalau kita sudah beriklan, itu pasti ada 3 utama ya. Meta ads memiliki 3 level utama. Saat kita mau beriklan itu ada 3. Ada campaign. Campaign itu apa atau kampanye itu apa? Tujuan iklan. Kita tujuannya iklan itu ada apa saja. Nanti juga jelaskan. Mungkin dari itu ada awareness, itu juga dijelaskan ya tujuan-tujuan iklan. Setting di sini juga bisa men-setting budget ya, di campaign ini juga bisa men-setting budget iklan di Meta itu per hari, tidak per bulan atau minggu atau per jam, tapi biasanya per hari. Yang kedua, ad set. Nah, untuk ad set sendiri ini men-setting apa? Setting target audiennya apa saja, terus bisa lokasi yang mau ditentukan itu apa saja. Lokasi semisal produk ini produk jasa, biasanya kalau produk jasa rata-rata cuma wilayah lokalan saja, mungkin sekitar Jabodetabek, itu bisa diantisipasi, jadi nggak asal iklan. Masa kayak produk jasa mau diseiklanin se-Indonesia, nanti kalau yang produknya di Jakarta, orangnya yang mau misal jasa pijat nih, jasa pijat yang orang Indonesia yang diiklan nanti se-Indonesia, yang ngechat orang Makassar misalnya gitu kan terlalu jauh, itu bisa diatur khusus wilayah-wilayah terdekat saja. Itu enaknya iklan di situ. Jadi bisa berfokus pada lokasi tertentu yang kita inginkan. Terus ada yang ketiga itu, terus selanjutnya bisa lokasi penempatan. Lokasi penempatannya itu apa aja, bisa milih mungkin di Facebook, cuma di Facebook aja, soalnya ini bagusnya di Facebook, atau di Instagram saja juga bisa. Tapi biasanya rata-rata kalau orang Indonesia rata-rata ini iklannya itu di Facebook sama Instagram, meskipun nanti ada Messenger, ada WA, terus ada network audience, itu biasanya rata-rata 2, cuma di Facebook sama Instagram ya teman-teman ya. Nah, ini campaign atau kampanye itu tujuan besar. Kita bertujuan iklan itu untuk apa, harus kita sadari dulu. Kalau mau beriklan tujuannya apa aja. Nanti dijelaskan juga, ada penjualan, ada traffic, atau ada juga awareness kayak gitu. Kalau set iklan siapa yang ditarget. Jadi kita harus tahu dulu target dari produk kita yang dijual, itu harus tahu. Semisal kayak apa namanya, kita mau jualan skincare, targetnya kan pasti perempuan. Mungkin umurnya rata-rata dari umur 25 ke atas, kayak gitu kan. 25 ke atas. Ditargetkan masalah umur, untuk wilayah se-Jawa Tengah itu bisa. Itu ngaturnya nanti di set iklan. Dan ads, apa yang ditampilkan, ini ads itu gambar atau video. Nanti untuk beriklan sendiri kan ada, semisal ada gambar, ada video, itu bisa teman-teman. Biasanya namanya kontennya apa? Bisa video, bisa apa namanya, bisa gambar. Nanti juga diajarkan cara membuat gambar konten yang benar dan bagus kayak gitu, agar audiens itu tertarik pada iklan kita. Nah, ini untuk memilih objektif iklan, tujuan iklan itu ada awareness atau mengenalkan brand. Misal kita punya produk nih. Nah, produknya itu baru diluncurkan. Jangan langsung ke penjualan biasanya, tapi di targetnya itu awareness, biar orang-orang itu mengenal produk kita dulu. Misal produk kita tentang herbal tentang apa namanya, oles luka, salep luka ya gitu kan. Misal ini menyembuhkan
kasih awareness aja orang-orang biar tahu bahwa merek ini itu berjualan herbal tentang oles luka ringan ya gitu kan. Orang-orang biar tahu dulu. Itu pakai awareness dulu, jangan pakai yang conference atau pembelian. Nah, yang kedua, consideration atau klik dan interaksi. Klik dan interaksi itu bisa orang-orang yang bisa banyak yang ngeklik atau banyak yang berinteraksi di iklan kita. Atau bisa kita punya website, bisa diarahkan ke website kita, itu bisa. Nah, ini contohnya brand baru itu pakai awareness. Kalau mau kunjungan website atau iklan kita mau mengarah ke Instagram, soalnya di produk-produk Instagram itu lengkap kayak gitu. Bisa pakai traffic. Kalau mau data pelanggan, biar orang-orang mempunyai lead, itu bisa pakai lead atau prospek. Kalau mau ke penjualan, tujuannya sales atau penjualan bisa ya gitu kan. Jadi teman-teman itu harus mengerti tujuan apa yang diinginkannya dulu. Jangan asal eh, beriklan sudah tapi tujuannya nggak jelas. Masa mau jualan tapi pakai awareness kan pasti nggak ada yang beli ya gitu. Kalau jualan ya harus penjualan ya gitu. Nanti juga diajarin cara-cara apa namanya eh, beriklan. Beriklan itu kan ada yang namanya sebenarnya ada beberapa kan yang sering dipakai itu ada yang namanya CTWA. CTWA itu iklan di Facebook yang langsung mengarah ke WhatsApp kita. Jadi iklan di Facebook itu langsung mengarah ke WhatsApp kita, itu biasanya namanya CTWA. Itu gunanya buat apa, nanti tujuannya apa itu juga dijelaskan ya. Ada juga yang namanya LPWA, landing page to WA. Jadi dari iklan yang ada di Facebook atau Instagram, orang mengeklik langsung menuju ke website atau landing page kita. Nanti diajarin cara membuat landing page juga ya, teman-teman ya. Cara membuat landing page dengan benar, yang bisa sesuai, bisa menarik pelanggan itu juga diajarkan. Itu kalau LPWA. Dari landing page baru ke WA. Itu tujuannya landing page itu buat apa? Buat menjelaskan lebih detail tentang produk kita. Kayak semisal kalau biasanya CTWA itu nggak ada harganya, belum ada harganya. Tapi kalau landing page itu kan lebih detail tentang produk kita. Ini testimoninya ada, terus ada harganya juga. Nanti kalau ngeklik ke WA baru closing ke WhatsApp kita. Ya ada targeting audience. Nah ini untuk targeting audience ya teman-teman. Per audience itu bisa mengatur usia, lokasi, gender. Ini yang tadi disampaikan ya. Ini untuk pengaturannya sendiri ada di adset garis besar iklan. Kalau mau membuat iklan itu ada campaign, adset, dan ad. Nah ini nanti membuatnya itu bisa di set iklan ya, bisa diatur usianya berapa, lokasinya di mana, gender perempuan atau laki-laki tergantung produk kita ya. Minat dan perilaku atau interestnya itu bisa diatur juga. Semisal mau pakai interest yang ini, ya gitu bisa diatur yang disesuaikan. Jadi nggak asal iklan langsung bikin konten jualan kayak gitu nggak. Tapi ada tahap-tahapannya juga. Ini custom audience, pengunjung website, penonton video, interaksi. Nah, nanti ada yang namanya pixel. Pixel itu apa? Untuk merekam data audiens sampai mana. Semisal ada tujuan iklan, semisal LPWA kan, tujuan iklan itu ke WhatsApp. Jadi yang masuk lead-nya itu berapa, kayak gitu. Nanti kalau ada sudah men-setting metrik, terus sudah mengetahui datanya bahwa nanti akan muncul kalau sudah bisa baca datanya, oh iklan kita bagus atau jelek kayak gitu. Kalau bagus bisa dilanjutkan, kalau jelek bisa diperbaiki kayak gitu.
Log audien mirip pelanggan terbaik, target terlalu sempit mahal, target terlalu luas boros, kayak gitu kan. Ini audien mirip pelanggan terbaik, nanti akan diajarkan semuanya ya teman-teman ya. Ini untuk budgeting dan penjadwalan. Nah, daily budgeting, budget itu harian ya, pakai budget yang harian. Jadi semisal kita mau iklan itu pakai budget harian, sehari itu berapa? Minimal itu $1. $1 sekitar 16.000 sekian itu minimal untuk satu hari. Bisa lebih, bisa 20.000. Biasanya kalau awal-awal untuk pemula itu budget ya 20.000 dulu ya gitu. Digenepin lah 20.000 per hari. Kalau wah, iklan kita bagus bisa dinaikkan 50, bagus lagi bisa dinaikkan 100.000 itu bisa. Jadi teman-teman yang nggak punya produk juga bisa ya pakai iklan jasa atau apapun itu bisa beriklan di Facebook. Apalagi kalau sudah punya produk ya. Nah, ini tip mulai dari budget kecil dulu, biarkan iklan berjalan beberapa hari. Kenapa harus beberapa hari? Karena nanti kita bisa melihat datanya itu. Kalau dalam semisal 5 hari iklan kita jalan, kan ada datanya. Nah, ini iklannya bagus atau jelek. Kalau bagus bisa dinaikkan budget dengan scale up, yang jadinya 50 bisa 100.000. Kalau masih kurang bisa diperbaiki. Nah, lihat kurangnya di mana, atau di kontennya kah, atau di targetingnya kah, atau di CTA-nya, itu bisa nanti bisa ketahuan dengan membaca metrik ya. Ini namun untuk penempatan iklan. Nah, ini untuk penempatan iklan ya, bisa ada di Facebook, Instagram, Story, Reel, Messenger, Audience Network. Ini semuanya itu milik Meta. Jadi penempatannya oh ya sekarang baru-baru ini bisa di WhatsApp juga bisa. Tapi biasanya rata-rata itu pakai Facebook sama Instagram ya, baik Reel maupun feed gitu, maupun di beranda. Ini rata-rata Facebook sama Instagram. Kalau ini Messenger, Audience Network kan jarang sekali di Indonesia yang memakai. Jenis konten iklan. Nah, ini jenis konten iklan. Itu kontennya itu apa aja? Bisa pakai foto, bisa pakai video, bisa pakai carousel atau collection. Tapi rata-rata kalau nggak dua ini, kalau nggak pakai gambar, ya pakai video. Nah, nanti diajarin juga cara bikin gambar yang agar orang bisa menarik iklan kita, nggak asal apa namanya, nggak asal bikin produk aja, tapi ada cara-caranya agar menarik. Kalau video ya juga ini tip kreatif kan. Kalau video buat hook kuat 3 detik pertama. Jadi orang-orang biar bisa apa namanya tertarik pada produk kita. Fokus solusi bukan fitur. CTA-nya jelas. Gitu. Ini apa namanya ini konsep dasar-dasar dari Meta sendiri ya semuanya ya. Nah ini ada materinya juga metrik di Meta itu ada impresi, CTR, CPC, CPM, ROAS. Nanti akan diajarkan. Impresi itu apa? Nanti ada juga jangkauan. Impresi itu orang-orang yang eh, masuk iklan kita. Jadi udah ketahuan iklan kita masuk di berapa orang kayak gitu dalam satu hari. Mungkin bisa biasanya oh iklan kita sudah masuk ke 1.000 orang, ke 2.000 orang itu sudah mengetahuan. Nanti ada perbedaan, dijelaskan juga perbedaan antara impression sama jangkauan itu apa, terus perbandingan antara impresi sama jangkauan itu kan namanya nanti ada frekuensi itu harus berapa ya gitu. Itu juga dijelaskan di materi metrik ya dan analisis. Ini CPC-nya itu berapa ini? CTR rendah, konten kurang menarik. CPC tinggi, target kurang tepat. ROAS rendah, funnel
bermasalah kayak gitu. Ini contoh-contoh apa namanya? Contoh-contoh yang harus diperbaiki ya. Semisal CTR-nya rendah, oh berarti kontennya kurang menarik, bisa ganti konten. CPC tinggi, target kurang tepat, berarti bisa dirubah penargetannya kayak gitu. Itu nanti bisa di apa namanya disusun atau diedit kembali. Testing dan optimasi. Nah, untuk testingnya itu nanti juga agar mana iklan kita yang paling bagus. Itu kan ada audien, konten, headline, penempatan, itu semuanya di testing. Nanti dipraktekkan juga cara mentesting iklan. Jadinya untuk formasinya itu iklan berapa. Yang penting saran saya kalau mau membuat iklan itu awal, itu kontennya jangan satu, minimal tiga lah, pakai tiga konten. Baik itu video maupun gambar. Kalau ada videonya silakan dimasukkan, kalau ada gambar minimal tiga itu. Misal satu video dua gambar kayak gitu. Terus nanti kalau sudah aktif atau sudah berjalan 3 hari, mana dilihat mana yang paling bagus. Oh ini jelek, berarti yang paling bagus ini. Yang jelek bisa dimatikan, yang bagus bisa diteruskan terus. Kalau tiga-tiganya bagus, dibiarin aja terus kayak gitu. Retargeting strategi, lihat produk tapi belum beli. Nah, ini untuk retargeting kan. Klik iklan tapi belum konversi, interaksi video, retargeting biaya lebih murah, hasil lebih tinggi. Nanti kan untuk targetingnya sendiri kan bisa diatur kan. Semisal ini retargetingnya kurang, bisa dirubah juga. Atau bisa bikin retargetingnya itu bikin dua, ini nanti ngaturnya kan di set iklan bikin dua atau tiga dengan retargeting berbeda-beda. Semisal retargetingnya ini iklan yang pertama lokasi di Indonesia, di Pulau Jawa, yang iklan kedua di Sumatera, yang ketiga di Kalimantan itu bisa. Nanti mana yang paling bagus itu untuk testing-testingnya kayak gitu. Ya, target terlalu luas atau sempit, ganti iklan terlalu cepat, tidak pasang pixel, fokus like bukan hasil. Nah, ini kesalahan umum untuk pemula. Nah, ini saran saya untuk pasang pixel itu harus pasang ya. Kenapa pixel itu penting? Kalau tidak terpasang atau nggak pakai pixel, iklan tetap berjalan, tapi tidak ada datanya. Nggak terekam lah datanya itu. Tapi kalau pixelnya itu terekam, atau terpasang, itu nanti datanya lihat, oh bahwa iklan kita bagus atau tidak sudah kelihatan dari memasang pixel ini. Tujuan pixel nanti juga diajarin cara membuat pixelnya juga ya. Strategi funneling iklan. Nah, ini top funnel awareness ya, kayak yang tadi awareness itu bisa apa namanya berjualan, mengetahui untuk iklan-iklan kita. Kalau ini bisa menaikkan traffic, kalau conversion kan penjualan, ini yang tadi sudah dibahas ya, awareness itu untuk mengenal branding kita. Oh bahwa ini ada iklan kayak gini, atau langsung conversion, atau langsung ke penjualan. Oh bahwa iklan ini itu bertujuan untuk berjualan kayak gitu. Kesimpulan meta ad itu adalah proses struktur, siapkan tujuan, tentukan targeting, buat konten berkualitas, optimasi dan scaling. Meta dapat meningkatkan awareness, engagement, lead dan penjualan. Nah, ini untuk kesimpulan ya, meta itu ada strategi terstruktur agar, kenapa tujuannya apa? Agar bahwa iklan kita tidak rugi ya gitu lah, kasarannya tidak rugi dalam beriklan. Soalnya kan kalau iklan pasti mengeluarkan uang kan buat beriklan. Nah, agar tidak boncos atau rugi itu ada strategi-strateginya. Sudah pakai strategi atau asal-asal iklan aja ya gitu. Kalau asal iklan aja kan mudah, tapi kalau dari
strateginya itu kan mengurangi atau biar berhasil lah gitu. Mulai dari strateginya apa? Mulai dari bikin kontennya yang benar, terus men-setting settingnya, terus cara membuat iklan yang benar dengan konsep yang benar, tujuan yang benar, pasang pixel yang benar itu salah satu sebagian dari strategi-strategi iklan. Soalnya strategi iklan di Meta sendiri kan banyak. Itu salah sebagiannya kayak gitu aja. Ya, barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang Meta Ads sendiri. Bisa tanya sedikit. Halo, cek. Apa teman-teman di sini sudah ada yang pernah beriklan? Saya tanyakan. Ya, barangkali ada yang pernah beriklan tapi belum apa namanya belum terlalu menguasai ya gitu. Atau belum sama sekali baru tahu ini ada Meta Ads kayak gini. Ya ini Pak Wawan, gimana Pak Wawan? Ada suaranya, Pak Amir? Hah? Ada suaranya nggak? Ada. Oke, oke. Gini, Mas Amir, yang perlu saya tanyakan. Saya pernah mengikuti pelajarannya Pak Amir yang sebelumnya. Ya. Jadi saya waktu itu sudah nyoba iklan. Iklannya berhasil berjalan. Cuma memang waktu itu saya cuma pakai satu foto ya. Satu foto saya masukkan ke, kalau nggak salah, ke landing page ya ininya, ke Iya. landing page. Nah, di situ sudah ada terpotong dana biaya ya. Maksudnya yang biaya itu udah ada keterangan bahwa di situ udah terpotong sekian, terus Hmm. sudah ada impresi sekian gitu. Tetapi Hmm. yang mau saya tanyakan itu di banknya kok sampai sekarang tidak ada pemotongan ya Mas Amir ya? Saya pakai Bank Jago. Masa Pak? Iya betul, masih masih Maksudnya Bang masih. Jago itu masih utuh, tapi Oh udah iya, di iklannya. Nah itu mungkin iklannya padahal sudah kepake, ada keterangannya sudah kepake sekian ribu lah istilahnya waktu itu kan segitu, terus waktu itu saya hentikan aja. Itu gimana? ada dua kemungkinan. Berarti kemungkinan yang pertama itu di saldo metanya sudah ada uangnya. Atau mungkin yang kemungkinan kedua belum apa namanya belum menyambung jagonya dengan akun iklan di Meta. Itu sudah terhubung atau belum? Oh, cara ngecek sudah terhubung atau belum bagaimana? It- nanti ini tak kasih ulasan sebentar ya. Oke, soalnya sampai sekarang sampai hari ini tuh yang di Bank Jago itu masih masih utuh Ini untuk cara sampai hari ini. di sini Pak. Ini kan untuk iklan kan, dashboard iklan. Nah untuk menentukan itu di ini penagihan dan pembayaran, klik aja. Bentar ya. Nggak salah nih.
Mohon maaf belum di unmute, Amir. Tidak ada suaranya. Itu Pak dia. Amir, suara nggak ada itu. Eh, Dan lupa tadi keluar sendiri ya. Ini udah ada suaranya kan, Nak? Sudah. Nah, ini Sudah. untuk verifikasi ini kan kalau sudah tambahkan in- nah biasanya kalau sudah kayak gini edit atau hapus itu berarti sudah terverifikasi. Tapi kalau di sini diklik meskipun sudah terhubung belum terverifikasi nanti tinggal klik verifikasi. Tapi kalau mau tambahkan atau belum ada visanya di sini bisa tambahkan metode pembayaran. Nanti masukkan eh, visanya ya Pak yang Bang Jago itu bisa dimasukkan dulu. Oke, coba nanti saya coba lagi, Pak. Ya, Oke, makasih Pak Amir. ya sama-sama untuk Pak Noval. Gimana Pak Noval? Yo, selamat siang, Mas Amir. Kenalkan Ya, dengan saya Nova. Ingin bertanya, Mas Amir, kan saya betul-betul yang awam yang terkait iklan ini. Tertarik juga mengikuti kelasnya. Pertama, untuk yang saya kan nggak punya akun Facebook, itu misalkan semisal saya buat akun Facebook baru, langsung diiklanin, apakah bisa? Terus pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara settingnya itu ya Mas, sampai ke tahap iklan. Tadi saya agak ketinggalan, apa udah dibahas atau belum? Itu aja sih Mas. Terima kasih. ya sama-sama Pak. Untuk apa namanya? Untuk yang belum punya Facebook, jangan membuat Facebook satu hari atau 2 hari langsung bikin setting BM atau apalagi langsung bikin iklan itu tidak bagus. Itu pasti kebandet lah atau kena pembatasan. Harus dipanasin dulu. Jadi semisal hari ini buat dipanasin minimal 1 mingguan lah sekitar 1 minggu. Dalam 1 minggu itu sering buka Facebook dan berinteraksi di Facebook ya. Apa nyekrol atau menyukai atau bikin status kayak gitu. Dalam 1 minggu itu sering kayak gitu kalau baru bikin akun Facebook. Biasanya dipanasin dulu Facebooknya sebelum setting-setting di Meta. Nah untuk pembahasan Sudah ada. membuat Facebook, pertanyaan nanti saya tak jawab ya. Ini sebenarnya kan ini ada kelas setiap setiap seminggu itu 2 kali. Tapi ini hari terakhir seminggu 2 kali biasanya itu hari Senin sama hari Rabu. Tapi ini hari ini terakhir nanti bulan puasa soalnya ada kelas Meta Ads bulan Ramadan. Jadi kelas yang seperti biasa itu libur dulu kelas bulan Ramadan yang mengisi siapa? Yang mengisi itu langsung Pak Putra, Bang Rehan, dan saya. Ada 3 nanti Pak Putra dari segi membuat kontennya, landing page itu bisa sama Pak Putra. Mungkin kalau saya cuma men-setting-settingnya saja kayak gitu. Ya Pak, nanti ada kelasnya kalau belum ikut join bisa segera join ya. Nanti tak kasih linknya untuk yang mau ikut mulai tanggal 16. Ya ini linknya sudah ada di kolom komentar ya. Yang mau join bisa klik linknya. Bisa ikut gabung nggak? Bisa ikut daftar juga. Ini khusus bulan Ramadan yang mengisi. Kalau biasanya kan yang ngisi saya terus kan. Kalau setiap hari ini kan pasti yang mau upgrade tentang Meta Ads bisa gabung meskipun sudah ada yang gabung kayak gitu. Soalnya banyak Halo yang Mas Amir. ya gimana? Gimana Pak? Saya boleh share screen. Saya boleh share screen hasil Ya, dari Meta Ads saya. Apakah bisa coba Mas Amir dianalisa ya? Saya share screen ya, boleh ya? boleh boleh boleh. Boleh saya share screen? Nah, sudah kelihatan Mas Amir? Belum Pak. Nah, udah ini baru Halo Mas. kelihatan. Hah? Ya udah kelihatan. Nah, nah kalau kondisi seperti ini gimana Mas Amir? Mungkin bisa di ini soalnya secara gambaran saya sih
kurang maksimal ya settingan ininya audiens detailnya ya. Di ini iklan di mana Pak? Oh, dashboardnya kok berbeda? Di Meta Ads, Aku baru tahu kalau dashboardnya kayak gini ini. Biasanya kan oh yang kayak tadi. Tapi yang ini sama aja saya sih. konten-konten ini di Instagram. Cuman settingannya saya melalui Meta Business Suite. Nah, maksud saya dengan hasil ini apakah sudah baik atau memang kurang atau apa? Saya mungkin Mas Amir bisa kasih gambaran Nah, kalau di ini kan cuma settingnya. Coba langsung di dashboardnya saja, Pak. di dashboard itunya ya, Meta Ya, ya. yang tadi. Udah. Nah, ini contoh yang sudah beriklan. Nah, sering kayak gini sekarang masuk ke Iya, SMS. Dulu dulu nggak pernah Pak, sekarang aja. ya Kalau mau karena masuk kayak gini terus. verifikasi Coba ke udah mulai dashboardnya. ini. Verifikasinya ini ya. Nah, sambil nunggu tak jawab pertanyaan ya yang di sini ya. Oke, jawab Pak. Kalau mau iklan produk kita yang di WSP, contoh landing page, apakah itu bisa Mas? Misal kalau di Facebook atau IG yang masuk ke tadi iklan, apakah gambarnya saja atau juga isi postingan? Jadi gambar sama isi postingan itu berbeda ya, dua hal yang berbeda. Jadi kontennya dulu, baru kalau klik masuk ke landing page-nya kayak gitu. Nah ini nanti apa namanya bisa. Kalau jawabannya bisa atau tidak bisa ya gitu ya. Yang landing page yang ada di WSP itu bisa. Nanti mungkin Pak Putra yang jelasin cara bikin landing page agar bisa ditemukan bisa beriklan di Meta Ads kayak gitu. Pakai kontennya itu berbeda Pak. Jadi landing page itu buat funnel yang kedua. Funnel yang pertama itu kan eh, kontennya dulu. Jadi yang menjelaskan tentang landing page secara singkat, baik itu gambar ataupun video. Nanti kalau klik, orang-orang yang mengeklik baru menuju ke landing page kita ya gitu untuk beriklan ya. Ya Pak Bagus ya, Pak Bagus Supriyandi ya. Nah, untuk kelasnya untuk besok itu berbayar ya. Murah kok, cuma 30.000 aja. Nanti ada follow up-nya juga habis Lebaran. Kita sering masukin Zoom, analisa, gitu bisa tanya jawab juga sama saya. Ini kan cuma kelas 10 pertemuan di bulan Ramadan itu kan yang mau upgrade tentang dari awal sampai ilmu yang baru lah. Nanti yang akan disampaikan dari Bang Rehan sama Pak Putra ya gitu. Paling aman untuk pembayaran metode itu Bank Jago ya, kalau nggak Jenius. Tapi saran saya pakai Bank Jago aja yang syariah, itu kan murah itu potongannya. Bikin yang pakai murah ya Pak Wahyu ya, nggak ada metrik. Ya ini barangkali ada yang mau ditanyakan dulu Pak Makupik, Ibu atau Bapak Ya, ya, Makupik. saya Mas Amir. Ya, Ah, gini Mas Amir, itu kalau saya kan sudah punya yang biasa untuk kelas Mas Amir itu hari Senin sama hari ya Rabu ya. gimana Pak? Berarti kalau hari Ramadan ini libur Mas Amir ya. Karena kemarin tuh kalian saya kan di Daimil eh saya kan reseller ya. Terus saya punya punya pembeli gitu. Saya iklankan untuk belajar Meta Ads. Itu libur dulu Mas Amir. Ya libur. Nah ini fokus ke yang kelasnya ini. Kelasnya kan
Kalau mau upgrade nanti bisa ikut kelasnya. Kalau tidak nanti pertemuan berikutnya mungkin habis Lebaran kayak gitu. Oh, berarti masih ada ya. Jadi saya kan kalau jualnya kan itu kan katanya Pak Putra bonusnya digital marketing. Baru ada pelanggan dan ikut sekali tok. Terus habis itu kemarin itu komplain ke saya kalau oh disuruh bayar lagi katanya gitu. Jadi kalau setelah hari Ramadan ada lagi terus Mas Amir ya? Ada tetap pembelajarannya. Jadi jangan khawatir yang baru ikut eh, apa cuma 10 kali. Nanti habis Lebaran juga eh, bisa ikut Zoom-Zoomnya lagi. Barangkali ada masalah bisa ditanyakan saat Zoom kayak gitu. Jadi ada apa mentoringnya lah. Selalu nggak cuma 10 kali pertemuan saja nanti sudah hilang nggak, tapi ada kelanjutnya untuk mentoringnya atau diskusi atau yang tanya jawab kayak gitu. Untuk pemula juga ada, ini untuk pemula ya, tetap nanti cara men-setting dari awal sampai akhir juga ada. Untuk pemula yang belum bisa, bahkan belum punya Facebook, nanti bisa ikut juga. Pak Ari untuk materi pengenalan Meta Ads mungkin yang sudah ikut gabung yang udah ikut gabung udah pernah saya share ya di grup ya yang apa namanya yang belajar sama saya setiap 1 minggu 2 kali Senin sama Rabu itu sudah ada di grup tak share juga dicari aja tentang materi pengenalan Meta untuk kelas Ramadan 10 kali hari apa aja mulai dari tanggal 16 sampai 28 insya Allah kalau nggak ada kendala. Untuk jamnya sendiri, kalau Pak Putra sendiri nanti jam 6 pagi, kalau saya yang ngisi berarti jam 1 atau setengah 2 siang. Nah, nanti tenang ada rekamannya juga kalau tidak bisa mengikuti ada rekamannya juga. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya share oh ini ya. Ini kalau diklik, nah ini untuk kalau diklik muncul kayak gini ya teman-teman ya. Cuma 30.000 10 kali pertemuan bisa langsung penjualan kayak gitu. Yang mau ikutan 10 kali tentang Meta Ad, pengenalan Meta Ad lah, belajar bareng di bulan Ramadan ya. Nanti bisa diklik, nanti ngisi datanya dan payment langsung bisa ya. Cuma 30.000 aja. Meskipun sudah pernah iklan, pastikan ada materi barulah atau pengembangan dari Meta Ads tersendiri ya gitu. Ya nanti langsung masuk ke kalau sudah payment nanti langsung masuk ke grup yang sudah ditentukan ya. Kalau belum masuk bisa japri saya atau Mbak Tasya. Ya teman-teman ya barangkali ada yang mau ditanyakan lagi.
Ya untuk umumnya kalau kelas sendiri biasanya 1 jam ya, tapi kalau bisa ya bisa lebih dari 1 jam. Apalagi kalau Pak Putra yang ngisi biasanya sekitar 2 jaman, antara 1 jam sampai 2 jaman gitu. Kalau Google Ads sendiri kemarin sudah dibuka ya, pernah dibuka kelas Google Ads. Ini fokus untuk di Meta Ads-nya saja ya gitu. Yang ikut gabung bisa klik link ini ya, klik link tadi bisa langsung payment. Kalau tidak bisa bisa hubungi saya nanti di WA atau langsung ke Mbak Tasya saja. Ya, ada yang mau ditanyakan Pak? Yang tadi mau buka dashboard barangkali siapa ya? Di sini juga barangkali teman-teman mau ikut belajar digital marketing sama Pak Putra setiap pagi itu juga bisa. Halo Pak Amir, Ya gimana? nih saya lihat ini dashboardnya ya Pak, saya share ya Pak. Iya setiap hari nanti. Ya gimana Pak? Ya ini Pak, saya lihat di video performernya itu gitu. Apakah ini udah termasuk baik? Artinya kan ini bisa saya lanjutin atau tidak kan? Saya lihat data ini. Udah ada hasil apa Nah, belum menurut Pak? Pak Amir, Ini khusus ini hasil ininya kalau untuk ini kayak memang ininya dihapus saja Pak, bukan lebih yang ke di ini sih Pak. Kalau dashboardnya saya ini lebih ke silang. traffic sih, traffic WhatsApp channel itu. Oh ke WhatsApp. Kalau Iya, untuk traffic ke WhatsApp sih coba ininya dihapus saja Pak. Nanti kan langsung muncul di apa namanya di dashboard. iya. Ini kan untuk settingan kan. Kalau Artinya saya setting di untuk traffic sendiri yang penting CPM-nya itu murah Pak. oke, Biaya per CPM-nya. mm-mm. Sekitar di bawah 10.000 ya gitu. Antaran 10.000 di bawah Nah, 20.000 itu udah bagus berarti eh, CPM. ini kan saya lihat gendernya itu lebih banyak perempuan ya. Apakah saya langsung set ke perempuan aja ya? Atau gimana, Mas Amir? Nah ini targetnya apa? Targetnya ya perempuan Bisa laki-laki bisa perempuan. sih. Kalau Mm-mm. targetnya bisa laki-laki dan perempuan ya bisa dua-duanya. Tapi kalau lebih spesifik laki-laki atau perempuan bisa pilih salah satu. Nggak, tadi kan Mas Amir bilang semakin kita spesifik itu kan kalau kita ini eh, boros ya budgetnya ya. Iya iya Jadi kalau saya pikir langsung ke spesifik perempuan gitu kan mungkin costnya lebih murah gitu mungkin kayak Pak Amir ya. iya. Tapi kan resiko meskipun murah, tapi kadang banyak yang boncos. Soalnya kan banyak lit-lit sampah kadang kayak gitu. Oke, oke, oke. Jadi tidak terlalu sempit, tidak terlalu besar sekali kayak gitu. Tapi kalau udah nemu komposisi yang pas, itu enak nanti. CPM-nya murah, CPM-nya murah ya gitu. Biasanya kalau cuma interaksi atau cuma traffic itu fokus di CPM saja sih. Jadi CPM-nya murah, ya udah tak biarin ya gitu. Tapi kalau CPM-nya mahal, nah itu yang baru itu. Kecuali untuk penjualan, nah itu baru lihat CTR-nya, lihat lihat CPR-nya kayak gitu bisa.
Ya Pak ya. Ya nanti kelasnya bisa satu setiap hari ya. Bisa jam 6 pagi, nanti dikabarin bisa jam 6 pagi atau jam 3 siang. Nanti kalau libur juga, kalau nggak ada halangan juga, insya Allah sering-sering rutin lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tanya, Pak? Boleh, boleh. Afwan, Pak. Saya baru gabung tadi, istri yang gabung. Hmm. Saya baru bangun karena lagi sakit. Pak Afwan, Pak ada kursus offline nggak ya dari awal, benar-benar dari nol gitu? Kalau offline, Bapak dari mana? Dari Cakung, Rawat-Rate. Ya nanti chat. Kalau untuk yang offline nanti di chat aja ya, di chat pribadi aja ya. Oh boleh Pak, minta nomor teleponnya di chat ya Pak ya. Iya, itu yang nge-share di grup. Yang mana ya Pak? Atau Bapak ada, saya share nomor saya ya Pak ke Bapak? ya nanti chat aja. Nomor saya itu yang gambarnya bola, bola itu WA saya. Yang nge-share di grup atau pokoknya admin di grup lah bisa di chat. Ya nanti kalau siang kalau nggak bisa kan bisa menyesuaikan kan ada rekamannya juga nanti di share juga ya teman-teman ya. Ya barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Ya barangkali ini di sini ada Mbak Tasya barangkali mau eh, ada yang mau diomongin Mbak Tasya. Mungkin nagesin yang tadi kali ya, yang tentang para reseller dan konsumen Demilk. Sebenarnya masih dapat kelas meta ed, cuma nggak sering sebelumnya. Cuma beberapa kali doang dalam 1 minggu, mungkin cuma 1 kali gitu. Apalagi nanti kepotong libur Lebaran ya. Jadi untuk kelas meta ed Demilk ini lebih dipersingkat. Itu sih kalau masih ada yang bertanya tentang eh, program meta ed di Demilk. Terus kalau yang 10 kali pertemuan ini emang intensif ya. Jadi Bapak Ibu yang mau ikutan kelas Meta Ads langsung aja daftar karena kelasnya dimulai sebentar lagi hari Senin insya Allah langsung, insya Allah dengan Pak Putra. Terus ntar juga ada Pak Rehan dan Mas Amir. Jadi nanti tiga-tiganya ngebahasnya beda-beda nih. Ada yang ngebahas fundamentalnya, apa yang perlu dipersiapkan, terus teknisnya, ada strateginya kayak gitu. Dan bisa tanya jawab juga lebih dalam nanti di kelas tersebut. Begitu mungkin yang bisa saya tambahkan. Kalau ada pertanyaan bisa chat via Mas Amir atau saya ya. Oke, terima kasih sudah Mas Amir. Mbak mau tanya Mbak yang untuk apa peserta baru itu saya buka linknya kenapa nggak bisa ya untuk mendaftar? Bagaimana peserta baru? Iya dari nol kan ada tuh di WA-nya tuh linknya. Tapi saya buka kenapa nggak bisa ya? Oh, Bapak sudah daftar? Belum, baru mau daftar. Peserta. Coba nanti Saya baru ikut, dikirim baru ke masuk saya. kali ini Mbak. Baru kali ini saya buka ikut nih. Jadi saya mau dari awal gitu, dari mula sampai ini berapa kali sih pertemuannya, terus pembayarannya bagaimana? 30.000 itu per sesi atau berapa kali atau gimana gitu? Ya. Penjelasan itu saya belum dapat.
Ini linknya, kita pendaftaran melalui link ID ya. Linknya ini saya berikan di kolom chat. Ini langsung klik yang buy now aja, terus nanti masukin data diri semuanya. Nah, nanti Bapak Ibu dapat aksesnya itu melalui email atau WhatsApp ya, berupa link grup. Jadi nanti dikumpulkan dalam satu grup gitu. Nah, Dan saya kan belum masuk dalam grup karena belum terdaftar. Saya baru dapat informasi aja di WA saya nongol, tiba-tiba saya coba buka dan saya tertarik untuk ikut gitu. iya, Ya. daftar dulu Pak di link ID ini. Linknya ada di chat, kok ada Nanti di kalau kolom masuk komentar. link kan kayak gini kan ada langsung klik aja buy now, nanti terus masukkan email, nama, nomor HP, jangan lupa ya. Terus langsung payment. Kalau sudah payment nanti otomatis akan dikirim link grup WhatsApp-nya. Tapi kalau belum ada atau apa bisa hubungi saya atau Mbak Tasya ya. Atau kalau masih bingung bisa hubungi kami ya, aku atau Mbak Tasya. Saya mau tanya Mbak Tasya, itu yang untuk reseller saya yang Diamond itu masih ada ya kelasnya ya? Tadi Mbak Tasya bilang kalau seminggu 1 kali, berarti masih bisa lanjut itu, Mas. Iya, kemungkinan mungkin masih ada. Tapi tidak ketika sebelum ini ya Ramadan. Karena fokusnya di kelas Meta Ads yang 10 kali pertemuan dulu ini, Pak. Ada Dan diiringi juga mungkin sama kelas landing page dan lain sebagainya. jadwalnya kemarin itu kan jadwalnya Meta itu kan hari Senin sama hari Rabu ya. Terus sekarang kalau Ramadan hari apa, Mbak? Saya infokan ke reseller saya nanti. Untuk jadwalnya menyesuaikan ya Pak, nanti belum ada pastinya karena yang mengisi juga bisa berbeda, mungkin bukan Mas Amir atau Mas Amir juga gitu. Nanti untuk kelas-kelas yang soalnya ini kan Ramadan programnya baru. Nanti mungkin kalau habis Ramadan kembali seperti semula ya teman-teman ya. Kelasnya mungkin yang Meta Ads atau pembuatan landing page gitu eh, bisa seperti semula. Ini untuk teman-teman yang mungkin masih bingung Mbak Tasya, bisa dijelasin tentang dynamic. Mbak Tasya, Iya, sebentar. bisa Sebentar. dijelasin tentang dynamic itu apa ya gitu. Mungkin kan ada yang masih baru dan tidak tahu ya gitu. Coba share Boleh screen sebentar aja ya. langsung. Oke, jadi Demek ini tuh susu kami Etawa ya Bapak Ibu. Jadi di TTK ini lagi kolaborasi sama Demilk. Dia susu kambing Etawa yang mana program-programnya itu salah satunya adalah program reseller dan program distributor. Nah, Demik ini setiap pembelian minimal 4 itu udah langsung jadi reseller. Yang mana dengan menjadi reseller ini tuh banyak bonusnya ya. Ada 2 kelas gratis, kelas digital marketing, salah satunya ini kelas Meta Ads, terus ada kelas landing page yang biasanya diisi sama Pak Haryandi. Terus juga dapat kelas English Conversation, jadi kelas bahasa Inggris gitu. Jadi kelasnya itu yang sangat apa ya, dibutuhkan lah di era saat ini gitu. Jadi setiap ini menjadi reseller dengan harga mulai dari 25.000 per box, terus dapat bonus kelas dan kelasnya itu dapat PLR-nya, jadi bisa dijual kembali. Kelas-kelas ini selain buat Bapak Ibu, ini bisa buat konsumen dan bisa dijual kembali. Tuh. Bahan promosi, marketing kit ya. Terus nanti kita juga bisa ada sistem dropship. Jadi kalau misalnya nggak mau stok barang juga bisa. Terus ada sistem affiliate-nya juga dari Avidinar. Tuh. Oh ya sebelumnya Demik ini tuh susu kambing etawanya yang sebenarnya ini udah lama ya produknya tapi dari branding gitu kemasannya jadi baru, formulasinya juga lebih baru. Nah, kalau program distributor tuh ada 20.000 per box harganya khusus, terus per kota atau kabupaten minimal pembeliannya 100 box.
Nah, ini udah ada beberapa distributor Demik ya di Makassar, Gorontalo, Riau, Lampung, Bandung, Bogor, Depok, dan lain sebagainya. Tuh. Mungkin kalau untuk info lengkapnya nanti saya kasih di grup aja ya, grup Demik. Gitu. Nanti Untuk di-share di ya, barangkali mau ditanyakan untuk Demik sendiri apa namanya, di sini kan kolaborasi dengan yang sudah dijelaskan. Dari setiap penjualan Demik, susu Demik itu dapat bonus gratis belajar digital marketing sama bahasa Inggris, kelas bahasa Inggris lewat Zoom. Dan untuk menawarkannya sendiri, Bapak-Bapak bisa atau Bapak Ibu bisa menawarkan ini beli satu susu Demik bisa dapat kelas bahasa Inggris maupun digital marketing. Ya, salah satunya itu belajar meta ads, nanti saya yang ngisi landing page, konten, kayak gitu. Ya, jadi yang mau beli jadi reseller atau mau jadi beli satuan juga bisa ya Mbak Tasya ya. Tetap dapat akses kelasnya. Nanti untuk cara kelanjutnya gimana bisa chat sama Mbak Tasya aja. Ya. Ya nanti lewat Mbak Tasya langsung. Ya barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Iya, kalau tentang Demik langsung hubungi saya aja ya. Nomornya ada di kolom chat. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Oke. 10.000 harus beli 100 box. 20.000 100 box. Ya, betul. Betul, Pak. Saya izin mute ya yang suaranya mantul. Oke, Ya, mungkin kalau udah selesai, Mas Amir. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Nanti tetap dapat rekamannya, barangkali mau lihat dari awal yang mungkin terlambat kayak gitu. Kalau mau untuk mau ikut kelas Ramadan atau Deming nanti juga dikirim linknya. Kalau masih kebingungan langsung di chat saja ya, saya atau ke Mbak Tasya. Ya, untuk materi kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan mungkin dari perkataan yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Untuk Zoom kali ini saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Samir.